Kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama persiapkan hati, kita sama-sama persiapkan juga posisi kita yang terbaik, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu, nyanyi haleluya. Kita sama-sama berdoa ya.
kami akan memulai ibadah ini, Engkau sertai, Engkau lindungi dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Sebentar kami akan memulai memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita sama-sama datang ke bait-Nya, kita mau bersyukur bersama-sama, kita mau nyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Tepuk tangan sama-sama ya. Yang masih duduk-duduk, ayo berdiri dong. Lagu yang kedua, Ku Diberi Kuasa. Setelah datang ke pelatarannya, kita diberi kuasa. Lebih semangat lagi ya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, di bawah kakiku.
memuji Tuhan, kita naikkan segala pujian. Saatnya kita mau tarik nafas sebentar, kita mau tenang sebentar. Kita sama-sama mau naikkan penyembahan kita ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, mujizat itu nyata. Kita percaya di keadaan seperti ini, mujizat Tuhan itu tetap nyata untuk setiap kita. Amin. Yang sudah tadi berdiri boleh duduk, boleh tarik nafas yang tenang. Kita mau sama-sama tutup mata. Kita rasakan hadirat Tuhan yang ada di setiap tempat di mana kita beribadah. Kami datang Tuhan.
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ajari kami di masa-masa seperti ini untuk tetap Tuhan percaya pada mujizat-Mu. Setiap keadaan yang ada Tuhan dalam setiap hidup kami, Kau yang ajari kami Tuhan, setiap dari kami untuk bisa tetap percaya Tuhan pada rencana-Mu, untuk bisa tetap percaya kepada rancangan-Mu Tuhan, rancangan-rancangan kemenangan yang Kau siapkan untuk setiap kami. Ajari kami untuk terus berdoa Tuhan, ajari kami untuk tidak jauh daripada-Mu, tapi justru kami bisa membangun hubungan lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau. Ajari setiap Tuhan dari kami untuk bisa semakin dewasa, gak hanya Tuhan secara jasmani, tapi juga secara rohani, secara karakter Tuhan, untuk kami bisa menghadapi Tuhan setiap musim kehidupan kami bersama dengan Engkau. Thank you Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman yang dibagikan oleh kakak kami. Kau Tuhan yang persiapkan juga, Kau yang sertai setiap hati kami, biar saat kami mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya dari kata-kata dari kakak kami Tuhan, tapi Engkau berbicara lebih jelas, jauh Tuhan, lebih spesifik kepada setiap kami, untuk kami bisa merenungkannya dan melakukannya Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Thank you Tuhan, terus bersama di setiap tempat kami, Kau yang terus berkata-kata pada setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan cerita tentang bagaimana mukjizat dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu perasaan dekat dengan Allah. Perasaan dekat dengan Allah yang pertama adalah ayat yang kedua, ketiga. Ayat yang pertama yaitu untuk pemimpin biduan menurut Yeduran Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, padanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan batu keselamatanku, kota bentengku, dan tidak akan goyah. Di sini kita melihat bahwa di dalam ayat 62 dan ayat ketiga, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berarti hanya dekat Allah saja kita merasa tenang.
dan dari Dialah ada keselamatan yang kekal. Hanya Dialah gunung batu kita yang kekal, keselamatan kita yang kekal, kota benteng kita, bahkan aku tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di sini ayat ke-6 sampai ke-10 berarti Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita, Dia tempat keselamatan kita. Kita tidak bisa berlindung kepada siapapun kecuali hanya dengan Allah. Hanya Dialah gunung batu kita, Dia kota benteng kita, tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah sebab kita punya keselamatan yang luar biasa, punya keselamatan yang sungguh heran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi hanya dekat dengan Allah, kita merasa tenang, kepadanya lah keselamatan kita. Keselamatan kita tidak ada lain ialah kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita keselamatan yang luar biasa. Dia selalu memberikan keselamatan yang luar biasa. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun kita sudah jatuh, tapi Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Jadi kita tetap harus percaya kepadanya setiap waktu. Kita harus percaya kepadanya dan kita harus mengerti juga isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yaitu supaya kita itu lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Tuhan lebih lagi dipercaya karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa dipercaya. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak usah ragu, tidak usah takut terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita jatuh, kita cepat-cepat bangun, kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang bisa memperbaiki hidup kita. Dia yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Sejelek kehidupan kita, Tuhan Yesus mampu memperbaiki kehidupan kita. Dia mampu memperbaiki kita yang tidak benar itu. Dan ayat yang selanjutnya di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Di situ dikatakan orang yang berbahagia, orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu, kiranya kami menjadi kenyang. Kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang dipilih dengan Tuhan. Dia hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan itu, dia selalu tenang tinggal di dalam rumah Tuhan. Dia selalu tenang. Dia selalu memperhatikan
Dia selalu memperhatikan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan pilih, itu yang terbaik bagi kehidupannya. Jika seseorang itu tidak baik, berarti dia harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu selalu mengerti akan kehidupan kita. Jadi kita jangan sekali-sekali membantah apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan hidup kita yang sungguh bejat ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, supaya kita ini sempurna di hadapan Tuhan. Dia selalu memandang kita sempurna, supaya kita itu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, itu adalah kita merasa tenang sekali. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan itu rasanya hidup kita itu tenang, rasanya kita itu mempunyai kekuatan yang sangat besar di dalam Tuhan. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan itu rasanya enak, tidak ada gangguan apapun juga. Walaupun itu ada gangguan, tapi itu cuman sedikit di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih dekat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan anggap kehidupan kita ini cuman main-main, karena kehidupan kita ini sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka hidup kita itu paling enak di dalam tangan Tuhan. Jadi anak-anakku, di dalam ayat 62 ini ayo kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita lebih bersekutu lagi kepada Tuhan. Jangan macam-macam hari-hari begini. Jangan sekali-sekali kita macam-macam terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah kekasih kami. Dia benteng kami. Dia gunung batu keselamatan kami. Dia kota benteng kami. Bahkan Dia tidak akan melemahkan kami. Karena Dialah Dialah yang bisa menguatkan iman kami. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang kuat bisa menjadi lebih kuat lagi. Jadi jangan macam-macam terhadap kami, terhadap Tuhan. Takutlah terhadap Tuhan dan tunduklah terhadap Tuhan, karena Tuhanlah segala-galanya di dalam hidup kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan firman kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami. Tanpa kehidupan kami Tuhan,
Kami tidak mampu. Hanya Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan, kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kami kekuatan supaya kami hidup. Supaya kami hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kami tidak mampu Tuhan untuk mengatasi semuanya. Hanya Tuhanlah yang satu-satunya memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu yang begitu ajaib. Karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai hidup kami. Tuhan Yesuslah yang mempunyai segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesuslah kehidupan kami yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman sudah kami dengar. Dan firman sudah Tuhan kami beritakan sebagai hamba-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadikan adik-adik sungguh-sungguh bersyukur selalu Tuhan kepada Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan, semuanya menurut kehendak dan rencana Tuhan. Jadikan kami seperti Abraham dan Ishak, memerintah, diperintahkan Tuhan, apapun kami akan dengar Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Buat adik-adik yang mendengar di rumah, buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan hanya punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai minggu ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin.